الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Kaum muslimin, para tamu Allah jamaah Jumat yang mulia, kembali sama-sama kita mempersembahkan ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah ini melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang insyaallah sebentar lagi akan sama-sama kita laksanakan. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa patuh dalam mengikuti ajaran dan sunnahnya sampai titik darah penghabisan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita serta berusaha untuk tidak melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, sejenak mari sama-sama kita merenungkan satu ayat di dalam surah Ibrahim di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum, sesungguhnya kata Allah, kami telah menginformasikan, memberitahukan, la in syakartum la azidannakum, apabila kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu menambah, melimpahkan nikmatnya. Semakin bersyukur kita kepada Allah, semakin dilimpahkan oleh Allah nikmatnya buat kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan bagi orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang tidak pandai dan mau bersyukur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah teramat pedih. Maka dapatlah kita ambil satu kesimpulan bahwa dengan bersyukur akan mendatangkan rahmat dan kufur akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, nikmat yang Allah hamparkan di muka bumi ini teramat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kata Allah, kita manusia ini mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha,
niscaya tidak akan ada seorang manusia pun yang sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, banyaknya, yang wajib sama-sama kita mensyukurinya, adalah nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Umur ataupun usia itu adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Umur ataupun usia kita ini jauh sebelum kita lahir ke dunia ini sudah dicatat di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama jatah hidup kita di alam dunia ini itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini kita menjalani kehidupan kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Dan umur yang Allah berikan kepada kita juga merupakan amanah dari Allah yang wajib sama-sama kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan umur kita ini juga akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita ini. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, kata Rasul. Tidak akan pernah beranjak, tidak akan pernah bergeser setapak pun kaki kita ini tidak akan bisa bergeser. Hatta yus'al, kata Nabi, hingga kita mempertanggungjawabkan seluruh persoalan-persoalan dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai hakim yang akan mengadili kita semuanya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa, kata Allah, yang melakukan satu kebajikan sekecil apapun perbuatan yang baik yang dia lakukan, Allah akan memberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, juga Allah akan memberikan ganjarannya. Di saat kita berdiri di hadapan mahkamah ilahi Rabbi, di saat itu mulut kita ini yang ngomong ini selama dalam persidangan itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, ketika kita berdiri di mahkamah ilahi besok, mulut kita ini ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara di hadapan Allah itu aydihim, kedua tangan kita ini. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi dalam persidangan itu adalah kedua kaki kita ini. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Karena umur ini adalah salah satu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. An umrihi fima afnahu, kata Allah, kata Rasul.
dari hal umurmu, umur kita ini, terhitung mulai kita usia balik berakal, sampailah detik terakhir kita menghembuskan napas kita di dunia ini. Selama itu pula lah Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. An umrihi fima afnahu, dari hal umurmu kata Allah, fima afnahu, untuk apa saja kamu gunakan, kemana saja kamu habiskan usia kamu itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Umur kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umur sudah pasti akan berakhir nanti. Setiap yang hidup itu sudah akan pasti mati dia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti wajib dia akan mati. Walikulli ummatin ajal. Apabila kata Rasul, kata Allah, setiap umat ini akan menghadapi yang namanya ajal itu. Fa iza jaa ajaluhum. Apabila datang ajal itu, maka kita tidak bisa lagi untuk mengundur-undurnya. Siap nak siap kita, rela atau tidak rela kita dengan datangnya kematian, tidak bisa lagi dimajukan atau dimundurkan sedikit pun. Kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, maka jatah mati ini tidak mengenal tua ataupun tidak mengenal sakit. Betapa banyak orang yang belum tua sudah mati. Orang tidak menunggu sakit pun sudah dia mati. Artinya mati ini tidak mengenal usia, tua atau muda, dan mati ini juga tidak mengenal sakit ataupun sehat. Yang jelas, yang pasti, kalau sudah tiba masanya, la yastakhiruna sa'ah, maka kita tidak bisa lagi untuk mengundur-undurnya lagi. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kita tidak tahu berapa lama jatah hidup kita lagi di dunia ini. Apakah ada lagi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha untuk menggunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baiknya manusia kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah, wa hasuna amaluhu, dan baik amal ibadahnya. Artinya umur yang banyak itu tidak dia sia-siakan, dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, adalah manusia yang juga diberikan umur panjang oleh Allah, wa sa'a amaluhu, dan amal buruk yang dia lakukan dengan umur yang panjang itu. Kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, maka seorang ulama dalam satu ungkapannya mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Beramallah kamu, bekerjalah kalian, berusahalah kita di dunia ini untuk dunia ini seolah-olah kita akan hidup buat selama-lamanya. Wa i'mal li akhiratika, dan beramallah, beribadahlah kita untuk akhirat kita, ka'annaka tamutu wada, seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Bagaimana kalau kita mati besok pagi, sudah pasti kita tidak ada lagi untuk memikirkan kehidupan dunia ini, kita akan memikirkan kehidupan akhirat lagi. Hadirin kaum muslimin, Ibnu Qayyum, seorang ulama besar, dia mengatakan, tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 5 katanya. Tanda bahagia itu yang pertama, semakin bertambah usianya, semakin bertambah bilangan umurnya, semakin berkuranglah
terhadap dunia ini. Artinya dia tidak terlalu tamak lagi terhadap dunia lagi. Tidak terlalu rakus lagi terhadap dunia. Tapi dia akan banyak untuk memikirkan akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Maka penyesalanlah yang paling banyak yang akan dirasakan oleh manusia di hari kiamat nanti. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya kata Allah, kalaulah kita melihat menyaksikan manusia-manusia yang berdosa di dunia ini, yang tidak menggunakan umurnya untuk beribadah kepada Allah, dia tidak sanggup lagi berhadapan dengan Tuhannya, menghadapi azab Allah, menghadapi siksaan Allah yang teramat pedih. Di saat itulah sebahagian besar manusia dia akan bermohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat ya Allah, kami telah mendengar ya Allah. Bukan berarti di dunia ini dia tidak bisa melihat karena buta, dia tidak bisa mendengar karena peka. Tapi memang kata Allah, kita manusia ini diberikan oleh Allah mata, tapi matanya itu seolah-olah buta, tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Diberikan telinga oleh Allah, seolah-olah dia selalu peka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ya Allah ke alam dunia. Untuk apa minta dikembalikan ke alam dunia? Tidak satu orang pun yang meminta kaya lagi. Tidak satu orang pun yang meminta jabatan lagi. Yang diminta hanya satu saja. Na'mal salihan inna muqinun. Kami akan beramal soleh ya Allah. Dan kami akan termasuk orang-orang yang yakin. Namun penyesalan manusia ketika itu tentu tidak ada arti dan makna lagi. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, lebih baik kita di dunia ini kita menyesali hidup kita karena masih ada waktu kesempatan kita untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, kita mampu untuk senantiasa menggunakan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.